Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok KGvers akan mempresentasikan eh, PPT kami. Perkenalkan, nama saya Saksya Pramadya Dana Putra dengan NPM terakhir 037. Perkenalkan, nama saya Andrian Pradesta Arliansa dengan NPM akhir 366. Perkenalkan, nama saya Ilham Khairul Barani dengan NPM akhir 160. Nah, di sini kami menyediakan platform kostumasi aksesoris unik dan terjangkau yang memungkinkan Gen Z mengekspresikan identitas diri dan memperkuat solidaritas komunitas mereka. Nah, di sini produk kami yaitu Casey First. Nah, konteks dari permasalahan kami adalah 74 Gen Z mencari produk unik yang mencerminkan identitas pribadi mereka. Nah, masalahnya gantungan kunci pasaran terlalu massal dan membosankan. Nah, kami hadir opsi unik, personal, dan terjangkau untuk ekspresi diri pelajar serta komunitas. Nah, dampaknya loyalitas merek turun karena minim kedekatan emosional. Identitas pengguna pun tenggelam dan standar industri yang homogen dan tidak bermakna. Masalah yang ingin dipecahkan adalah startup kami berfokus pada masalah kurangnya gantungan kunci yang unik, personal, dan terjangkau. Produk di pasar cenderung massal, kurang variatif, dan tidak mencerminkan identitas pengguna. Banyak pelajar dan komunitas kesulitan menemukan aksesoris kecil yang bermakna, menarik, serta sesuai karakter dan kebutuhan mereka. Nah, area yang kami sasar adalah manufaktur dan industrinya produk konsumen, bidangnya produk konsumen. Nah, di sini ada analisis masalah. Analisis masalah pertama yaitu stakeholder yang terpengaruh. Konsumen Gen Z merasa frustasi karena produk massal di pasar bersifat generik dan tidak mewakili karakter atau nilai personal mereka. Dampak bagi stakeholder terjadi penurunan loyalitas merek atau brand loyalty karena mereka tidak merasa memiliki kedekatan emosional dengan produk yang tersedia. Mereka merasa identitasnya tenggelam dalam standar industri yang homogen. Penyebab masalah: dominasi produksi massal. Industri manufaktur selama puluhan tahun berfokus pada efisiensi biaya melalui produksi massal yang seragam, sehingga produk yang tersedia di pasar cenderung generik dan membosankan. Nah, hubungan anggota atau kelompok. Kami sulit menemukan produk unik yang terjangkau, berbekal hasrat desain dan teknologi digital. Kami ingin memberdayakan kepercayaan diri individu melalui produk custom. Fokus kami adalah menjembatani ekspresi pribadi konsumen dengan keahlian pengrajin lokal agar setiap karya lebih dihargai dan memiliki nilai emosional yang kuat. Nah, segmen sasaran konsumen kami yaitu pelajar, mahasiswa, dan komunitas yang membutuhkan keychain custom untuk aksesoris atau souvenir. Yang kedua, sasaran sekunder kami yaitu konsumen atau pembeli yaitu siswa, mahasiswa, dan organisasi. Selanjutnya yaitu segmentasi konsumen dan persona. Di sini sasaran konsumen kami ada dua, yaitu kelompok utama dan kelompok sekunder. Di kelompok utama, konsumen yang kita sasar yaitu ada pelajar, mahasiswa, dan komunitas yang membutuhkan keychain custom untuk aksesoris atau souvenir. Dari kelompok sekunder, yaitu ada konsumen atau pembeli, yaitu mahasiswa, yaitu siswa atau mahasiswa dan organisasi. Di sini kami mewawancarai salah satu konsumen, yaitu Zianuddin Ahmad Bahtiar, dengan identitas diri yaitu berusia 20 tahun. Lokasinya di kota metropolitan. Untuk peran dalam organisasinya yaitu membantu mengurus organisasi.
Di sini profil pelanggannya, pendidikannya yaitu lulus sekolah menengah atas, jenis kelaminnya laki-laki, pekerjaannya yaitu pelajar atau mahasiswa, minat atau hobinya olahraga dan kebugaran, sumber informasi utamanya dari media sosial, preferensi belanjanya sebagian besar online, untuk kenyamanan dengan teknologinya tinggi, media sosial favoritnya yaitu Instagram, dan tempat berkumpul secara offline favorit yaitu di kafe. Selanjutnya yaitu jobs to be done dan alternatif. Yang pertama ada JTBD fungsional. Sebagai mahasiswa, memahami tugas dan bertanggung jawab, lulus tepat waktu dengan IPK bagus. Untuk JTBD emosionalnya, sebagai mahasiswa tidak mudah menyerah dan putus asa, percaya diri dan berusaha untuk terus melewati masalah. Untuk JTBD sosialnya, sebagai mahasiswa mendapatkan dukungan dari orang terdekat dan orang sekitarnya, mendapatkan apresiasi dari orang tua dan teman-teman sekitarnya. Alternatifnya, untuk alternatif saat ini, sebagai mahasiswa, mencari dan melihat tutorial melalui media sosial atau online, bertanya dan belajar kepada ahlinya atau yang sudah berpengalaman. Untuk kekurangan dari alternatif yang digunakan saat ini yaitu dia merasa bahwa solusi yang dilakukan saat ini masih kurang untuk membuat dia menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu validasi masalah atau GOOTB. Daftar konsumen potensial atau wawancara pengguna. Di sini ada tiga nama, yaitu yang pertama ada Robi Firmansyah Putra, dia pekerjaannya sebagai mahasiswa. Yang kedua Husain Karbala, pekerjaannya juga sebagai mahasiswa. Dan yang ketiga Ziauddin Ahmad Bahtiar, yaitu juga sebagai mahasiswa. Di sini total konsumen potensial atau pengguna yang diwawancarai itu totalnya ada 5, yaitu dari wawancara luring ada 3, lalu dari wawancara daring ada 2. Yang setuju bahwa masalah saat ini cukup penting bagi mereka untuk mencari solusi itu ada 4 orang, dan yang tidak puas dengan alternatif saat ini itu ada 2. Selanjutnya yaitu ada desain solusi. Di sini solusi kami yaitu platform kustomisasi aksesoris digital ke fisik, menghadirkan layanan desain mandiri berbasis web yang memungkinkan pelanggan menciptakan gantungan kunci unik dan personal. Kemudian fitur utamanya yaitu custom design interface, yaitu layanan kustomisasi nama, foto, atau karakter yang mencerminkan identitas personal secara instan. Kemudian keunikan dari produk kami yaitu sistem produksi yang on demand tanpa minimal order, yang artinya memungkinkan konsumen memesan satu buah gantungan kunci custom dengan harga yang tetap terjangkau bagi pelajar. Kemudian teknologi atau metodologi utama, kami memilih ini karena sesuai keahlian desain tim. Investasi rendah melalui sistem on demand dan unik dalam menjawab kebutuhan identitas Gen Z. Selanjutnya yaitu manfaat solusi. Ada 4. Yang pertama yaitu manfaat fungsional, yaitu mendapatkan aksesoris yang memiliki ketahanan tinggi karena penggunaan material akrilik atau resin berkualitas. Kemudahan memesan produk custom secara satuan tanpa terikat aturan minimal order. Yang kedua yaitu manfaat emosional, yaitu kepuasan batin karena memiliki barang yang secara eksklusif mencerminkan karakter dan perjalanan pribadi mereka. Yang ketiga yaitu manfaat sosial, yaitu memperkuat identitas dan solidaritas kelompok melalui penggunaan gantungan kunci seragam dengan desain komun. Yang keempat yaitu manfaat masyarakat,
yaitu ekonomi bisa membuka peluang kerja dan kolaborasi bagi pengrajin atau desainer lokal untuk memasarkan karya mereka. Selanjutnya yaitu pesaing. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu pesaing langsung di Indonesia, yaitu Total Gift Indonesia, Snappy atau Prima Grafia. Kemudian pesaing tidak langsung di Indonesia, yaitu brand aksesoris retail seperti Miniso, Strawberry, Nocti. Kemudian merchandise resmi seperti K-pop atau anime. Kemudian pesaing langsung secara global, yaitu seperti Yazell dari Amerika Serikat, kemudian Zhongshan Arctic If Premium dari Cina. Kemudian yang terakhir yaitu pesaing tidak langsung secara global, yaitu seperti Hermes atau luxury brands. Kemudian di sini ada analisis makro. Di sini dijelaskan tentang tren yang menguntungkan. Areanya ada 2, yaitu sosial dan teknologi. Yang sosial yaitu menjelaskan tren tentang Gen Z yang sangat memprioritaskan ekspresi identitas unik melalui produk personalisasi. Yang kedua yaitu teknologi. Teknologi cetak digital yang terjangkau mendukung sistem produksi on demand tanpa minimal order. Kemudian tren yang tidak menguntungkan. Yang pertama ekonomi. Penjelasannya yaitu kenaikan harga bahan baku akrilik dan resin akibat fluktuasi biaya logistik global. Yang kedua, climate atau environment, yaitu meningkatnya regulasi pembatasan penggunaan plastik sekali pakai yang mempengaruhi produk polimer. Kemudian yang terakhir yaitu ada proyeksi keuangan sederhana. Di sini kita menggunakan mata uang Indonesia atau rupiah. Kemudian model bisnis yang dipilih yaitu produk manufacturing. Di sini ada pendapatan, total pengeluaran, serta keuntungan pada 3 tahun pertama. Untuk pendapatan tahun pertama yaitu 105 juta, kemudian total pengeluaran 85 juta, sehingga pada tahun pertama kami mendapat keuntungan 20 juta. Kemudian pada tahun kedua kita mendapatkan pendapatan sebesar 225 juta, kemudian total pengeluaran pada tahun kedua 160 juta, sehingga pada tahun kedua kita mendapatkan keuntungan sebesar 125 juta. Kemudian pada tahun ketiga kita mendapatkan pendapatan sebesar 472.500 juta. Kemudian total pengeluaran pada tahun ketiga yaitu 240 juta dan mendapatkan keuntungan 232 juta. Jadi di sini ada prototipe dari produk yang akan kita buat. Di sini format prototipenya yaitu prototipe fisik atau produk jadi dan digital atau mockup design. Ditampilkan pada foto di sampingnya. Lalu untuk fungsionalitas yang disertakan dalam prototipe yaitu desain custom sesuai request, preview mockup digital, pilihan bentuk atau ukuran, contohnya hasil cetak fisik, serta kualitas bahan akrilik yang jernih dan tahan lama. Lalu fungsionalitas tidak termasuk dalam prototipe yaitu integrasi pembayaran otomatis, sistem tracking pesanan, dashboard pelanggan, fitur desain online real time, dan analitik penjualan lanjutan tidak disertakan. Lalu selanjutnya ada validasi prototipe.
Jumlah pengguna yang dilibatkan itu ada sebanyak 10. Berapa banyak orang yang menyukai atau menyukai prototype itu ada 8. Dan berapa banyak orang yang netral atau sebagian besar tidak senang dengan prototype ada 2. Umpan balik prototipenya. Aspek apa dari prototipe yang disukai pengguna? Pengguna umumnya sangat menyukai aspek visual yang tajam dengan warna cerah dan detail presisi berkat teknik cetak yang berkualitas. Kemampuan personalisasi untuk mencetak desain unik sesuai keinginan juga menjadi daya tarik utama karena memberikan nilai eksklusif bagi pelanggan. Aspek apa dari prototipe yang tidak disukai oleh pengguna? Pengguna biasanya tidak menyukai pinggiran akrilik yang tajam atau kasar karena kurang nyaman saat digenggam. Gambar yang mudah terkelupas akibat tidak adanya lapisan pelindung, serta adanya gelembung udara atau debu di dalam akrilik, juga sering dikeluhkan karena mengurangi kesan premium produk. Lalu selanjutnya ada analisis persaingan. Di sini ada 4 pesaing. Yang pertama yaitu ada keychain kita. Dia jenisnya langsung, kekuatannya, harganya murah, banyak pilihan desainnya. Kelemahannya yaitu kualitas tidak selalu konsisten. Lalu yang kedua ada customkey.id. Jenisnya langsung, untuk kekuatannya sudah dikenal banyak orang, lalu sudah banyak testimoninya. Untuk kelemahannya, harganya lebih mahal dari yang lainnya. Lalu selanjutnya ada Etsy. Jenisnya tidak langsung, kekuatannya yaitu produk customnya beragam, lalu kualitasnya baik. Untuk kelemahannya yaitu harganya mahal dan pengirimannya lama. Selanjutnya yaitu ada AliExpress, jenisnya tidak langsung. Untuk kekuatannya, harganya murah dan pilihannya sangat banyak. Kelemahannya yaitu kualitas tidak konsisten dan lama di pengirimannya. Produk atau layanan kami akan lebih baik daripada solusi pesaing, karena produk lebih unggul melalui desain custom fleksibel, proses produksi yang cepat, harga lebih terjangkau sehingga pelanggan mendapatkan produk unik, personal, dan sesuai kebutuhan tanpa harus menunggu lama. Nah, di sini saya akan menjelaskan ukuran pasar dan GTM. Nah, di sini saluran GTM-nya ada 2, yaitu digital dan fisik. Nah, digital sendiri ada Instagram dan TikTok. Nah, untuk fisik kita menggunakan brosur. Nah, untuk ukuran pasarnya dari global kita ada 40 sampai 50 dolar miliar. Tingkat pertumbuhan CAGR global 8,7%. Di Indonesia mencapai 12,15%. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ukuran pasar. Nah, di sini ada total addressable market atau TAM. Nah, ini mencapai 40 sampai 55 miliar dolar. Nah, di bagian serviceable available market atau SAM itu mencapai 8 miliar dolar. Dan serviceable obtainable market atau SOM itu mencapai 7,5 miliar rupiah dalam 2 tahun pertama. Nah, asumsinya SAM sama dengan bagian dari TAM. Yang realistis bisa Anda jangkau. Anda harus membatasi berdasarkan A. Geografi fokus awal sama dengan Asia Tenggara atau Indonesia. B. Demografi UMKM atau Gen Z atau perusahaan mid-size yang disesuaikan dengan produk Anda. Yang terakhir, relevansi produk. Nah, setelah itu ada sumber penelitian. Di sini saya mencari di web yaitu The Business Research Company pada tahun 2026. Nah, untuk model pendapatan atau strategi harga, di sini model pendapatan utamanya yaitu penjualan langsung atau direct sales dengan sistem grosir. Nah, untuk model pendapatan sekunder, kita memakai model marketplace. Selanjutnya di sini ada link Canvas.
ada beberapa, yaitu yang pertama ada problemnya yaitu gantungan kunci pasaran yang terlalu massal dan membosankan. Kemudian kami hadirkan opsi unik, personal, dan terjangkau untuk ekspresi diri pelajar serta komunitas. Kemudian ada solution, yaitu platform kustomisasi aksesoris digital ke fisik, menghadirkan layanan desain mandiri berbasis berbasis web yang memungkinkan pelanggan menciptakan gantungan kunci unik dan personal. Kemudian ada key metric, yaitu jumlah penjualan per bulan, jumlah pesanan, custom, tingkat kepuasan pelanggan, jumlah pelanggan baru, dan keuntungan bersih. Kemudian unique value proposition, yaitu kecian custom unik, desain bebas, harga terjangkau, cepat jadi, cocok untuk hadiah dan personalisasi. Kemudian ada unfair advantage, yaitu keunggulan kami adalah layanan desain custom tanpa batas yang bisa direvisi dan proses produksi cepat serta kedekatan dengan pelanggan yang membangun kepercayaan dan loyalitas. Kemudian ada channels, yaitu produk yang dijual langsung ke pelanggan melalui media sosial yaitu WhatsApp atau Instagram dan marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Kemudian untuk customer segmentnya yaitu ada pelajar, mahasiswa, dan komunitas yang membutuhkan kecen custom untuk aksesoris atau souvenir konsumen pembeli, yaitu siswa atau mahasiswa dan organisasi. Kemudian ada cost struktur, yaitu biaya utamanya yaitu terdiri dari bahan baku, peralatan produksi, dan perawatan, tenaga kerja, kemasan, pemasaran digital, biaya operasional, dan distribusi kepada pelanggan. Kemudian yang terakhir ada revenue streams, yaitu penjualan langsung atau direct sales dengan sistem gross sale seperti model marketplace. Selanjutnya ada pendekatan go-to-market. Yang pertama yaitu fokus geografis. Surabaya sebagai pasar utama, kemudian ekspansi ke kota besar di Jawa Timur seperti Sidoarjo, Gresik, Malang, serta menjangkau seluruh Indonesia melalui marketplace online. Untuk saluran pemasaran digital yaitu ada Instagram dan TikTok. Kemudian saluran pemasaran fisik yaitu dengan cara menggunakan brosur. Untuk KPI pemasaran ada CAC, tingkat konversi, jumlah order, repeat order, engagement rate, CTR, AOV, pertumbuhan penjualan, margin keuntungan, dan waktu respon pelanggan. Kemudian GTM pesaing, yaitu pesaing satu kuat di TikTok seperti konten viral dan live selling, tetapi lemah dalam branding jangka panjang. Kemudian pesaing dua mengandalkan Shopee atau Tokopedia, SEO dan harga murah, tetapi lemah dalam konten dan engagement. Kemudian untuk segmen pelanggan utama yaitu ada pelajar, mahasiswa, dan komunitas yang membutuhkan kecen custom untuk aksesoris atau souvenir. Untuk UVP-nya kecen custom unik, desain bebas, harga terjangkau, cepat jadi, dan cocok untuk hadiah dan personalisasi. Kemudian untuk GTM Mitra ada influencer lokal, TikTok atau Instagram, konten kreator, reseller atau afiliasi, komunitas kampus dan event organizer, serta jasa digital marketing untuk iklan dan konten. Kemudian yang terakhir ada penjualan dan layanan pelanggan. Untuk layanan pelanggan di sini bisa DM Instagram atau TikTok. Kemudian untuk di sekitarnya produk dijual langsung ke pelanggan melalui media sosial yaitu WhatsApp atau Instagram dan marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Untuk saluran distribusinya bisa TikTok Shop dan Instagram. Kemudian untuk saluran penjual digital
dengan cara penjualan langsung atau sistem COD dan pasar atau event kampus, kemudian pameran UMKM atau titip dijual di toko souvenir atau percetakan, serta penjualan ke komunitas atau organisasi lokal. Kemudian untuk KPI penjualan, pertumbuhan penjualan, tingkat konversi, jumlah order, nilai transaksi rata-rata atau AOV, repeat order, biaya akuisisi pelanggan atau CAC, serta waktu respon dan kepuasan pelanggan. Untuk pengalaman pelanggan ada CSAT atau rating setelah pembelian, kemudian NPS atau rekomendasi pelanggan, kemudian feedback via WhatsApp atau Instagram, serta survei singkat seperti Google Form. Untuk segmen pelanggan utama yaitu ada pelajar, mahasiswa, dan komunitas yang membutuhkan keychain custom untuk aksesoris atau souvenir. Kemudian untuk UVP-nya ada keychain custom unik, desain bebas, harga terjangkau, cepat jadi, cocok untuk hadiah dan personalisasi. Lalu selanjutnya yaitu ada keuangan. Di sini model pendapatannya yaitu ada penjualan langsung atau direct sales dengan sistem grosir. Selanjutnya ada model marketplace. Lalu untuk penetapan harganya, unit of sale-nya yaitu unit per pieces kitchen acrylic. Lalu selling price per unitnya yaitu kita menjual Rp15.000 per pieces kitchen. Lalu untuk proyeksi tahun pertama, revenue-nya yaitu 36.200. Lalu untuk operating profits-nya yaitu sebanyak 3.073. Next. Lalu di sini model pendapatan atau harga. Di sini model pendapatan untuk segmen pelanggan utama yaitu melalui penjual langsung atau direct sales dengan sistem grosir. Untuk unit penjualannya, unit per pieces kitchen acrylic. Harga jual per unitnya yaitu Rp15.000 per piecesnya. Lalu untuk unit yang diharapkan akan terjual di tahun pertama yaitu 80-120 pieces. Lalu untuk pertumbuhan penjualan bulanan yang diharapkan yaitu tumbuh 10-15% per bulan. Lalu di sini ada biaya dan pendapatan, asumsi utama. Di sini pendapatannya harga jual langganan dan harga jual rata-rata per unit yaitu sebanyak 15.000. Lalu untuk biaya variabel yaitu biaya manufaktur dan pengiriman per unit itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya tambahan yaitu kemasan, pengiriman, dan lain-lain. Untuk bahan bakunya jumlahnya sebanyak 6.000, lalu biaya tenaga kerja langsung sebanyak 2.000, lalu biaya tambahan sebanyak 1.500. Biaya tetapnya yaitu biaya overhead dan gaji. Ini untuk bulanannya. Yaitu yang pertama ada penelitian dan pengembangan sebanyak 100.000, lalu ada gaji pendiri sebanyak 300.000, lalu ada gaji lainnya sebanyak 100.000, dan yang terakhir yaitu sewa pabrik, administrasi, perjalanan, dan lainnya sebanyak 200.000. Selanjutnya ada biaya lainnya, yaitu ada biaya pemasaran dan iklan termasuk gaji penjualan atau pemasaran sebanyak 150.000. Lalu selanjutnya ada perkiraan. Di sini perkiraan penjualannya yaitu unit yang terjual pada bulan pertama yaitu sebanyak 100 pieces. Lalu tingkat pertumbuhan penjualan bulanannya yaitu sebesar 12%. Next. Nah, di sini ada proyeksi dan laba rugi. Nah,
untuk proyeksi dan laba rugi tahun ini, itu total unit terjual 2.413 barang. Nah, total pendapatannya sendiri yaitu 36.200 dan harga pokok penjualan 22.926 dan gross profitnya yaitu 13.273. Untuk biaya operasionalnya sendiri 10.200 dan laba operasional atau EBITDA yaitu 3.073 dan bunga depresiasi dan pajak yaitu 0. Untuk laba bersihnya sendiri 3.073. Nah, pertumbuhan pendapatan persentase selama 12 bulan yaitu 248%. Nah, titik impasnya atau pada laba bersih per bulan yaitu 5. Jumlah kas yang dibutuhkan hingga titik impas yaitu 771. Next. Nah, di sini ada ekonomi dan analisis impas. Nah, pendapatan tahun pertama yaitu 36.200. Nah, untuk laba kotor untuk tahun pertama yaitu 13.273 dan laba bersih tahun pertama yaitu 3.073. Untuk bulan impasnya ada 5. Untuk ekonomi unit ada COGS yaitu 66,7% dan CAC yaitu 6,7%, semua gaji yaitu 13,13% dan biaya overhead 6,7% dan laba bersih yaitu 6,7%. Next. Nah, untuk langkah berikutnya, tujuan untuk bulan 10 sampai bulan 12 yaitu memperkuat merek. Dan tujuan untuk bulan 4 sampai 6 yaitu tambahan pelanggan. Dan tujuan untuk bulan 7 sampai 9 untuk menaikkan omset. Nah, tujuan untuk bulan 1 sampai 3 meningkatkan penjualan keychain sebesar 20%. Next. Nah, di sini penilaian viabilitas usaha. Indeks kelangsungan hidup Ventura yaitu 84%, 84,44%. Nah, kekuatan utama usaha keychain saya adalah produk custom yang dapat disesuaikan dengan keinginan pelanggan, kualitas produk untuk produk terjaga, harga kompetitif, dan pelayanan responsif. Pemasaran melalui media sosial juga berjalan baik, sehingga membantu menarik pelanggan baru dan meningkatkan penjualan. Nah, di sini ada area perbaikan. Area utama yang perlu ditingkatkan adalah pemasaran dan perluasan jangkauan pelanggan. Saya perlu lebih aktif mempromosikan produk melalui media sosial dan marketplace. Selain itu, variasi desain perlu ditambah agar lebih menarik dan mengikuti tren pasar sehingga dapat meningkatkan daya saing dan penjualan. Next. Kemudian di sini ada next step. Untuk timeline-nya bulan pertama sampai bulan ketiga yaitu meningkatkan penjualan keychain sebesar 20%. Kemudian untuk kebutuhan timnya ada 3. Sumber daya fisik yang dibutuhkan yaitu akrilik. Sumber daya fisik untuk anggarannya yaitu 2-3 juta. Untuk bulan keempat sampai ke-6 yaitu menambah pelanggan, kebutuhan timnya admin, sumber daya fisik yang dibutuhkan laptop. Untuk anggarannya yaitu 3-5 juta. Untuk bulan ke-7 sampai ke-9 tujuannya yaitu untuk menaikkan omset, kebutuhan timnya untuk desain, kemudian sumber daya fisiknya yaitu mesin,
Untuk anggarannya yaitu 5-7 juta. Kemudian untuk bulan 10-12 tujuannya yaitu untuk memperkuat merek. Kemudian kebutuhan timnya yaitu CS, sumber daya fisik yang dibutuhkan yaitu kemasan yang menarik. Kemudian untuk anggarannya yaitu 7-10 juta. Kemudian ada venture team. Yang pertama yaitu ada Andrean Pradesta, perguruan tinggi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, bidang ilmunya CEO, keterampilan strategi bisnis, untuk peran dalam kelompoknya yaitu pengembangan bisnis. Kemudian yang kedua yaitu ada Ilham Khairul Farani, dari UPN Veteran Jawa Timur, bidang ilmunya yaitu CMO, keterampilannya untuk menganalisis pasar dan konsumen. Kemudian yang ketiga ada Sagrio Pramadyo, dari UPN Veteran Jawa Timur, bidang ilmunya yaitu CTO, keterampilannya yaitu untuk inovasi dan riset teknologi. Untuk mentor saat ini belum memiliki mentor tetap, namun aktif mencari masukan dari pelaku UMKM. Membutuhkan mentor untuk area berikut ini yaitu kami membutuhkan pendampingan dalam pemasaran digital dan branding. Kemudian ringkasan kelompok usaha kami. Gambaran umum yaitu kami adalah usaha yang bergerak di bidang pembuatan keychain custom yang berfokus pada kreativitas, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Kami menyediakan berbagai pilihan desain yang dapat disesuaikan untuk kebutuhan pribadi, komunitas, organisasi, maupun acara tertentu. Saat ini kami terus mengembangkan variasi produk dan memperluas pemasaran melalui platform digital. Kami berkomitmen menghadirkan souvenir yang unik, terjangkau, dan memiliki nilai kenang yang tinggi bagi setiap pelanggan. Untuk misi kami yaitu menyediakan produk keychain custom yang berkualitas, kreatif, dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kami berupaya menghadirkan desain yang unik, pelayanan yang responsif, serta produksi yang efisien sehingga dapat memberikan kepuasan pelanggan dan menciptakan nilai tambah bagi setiap pembelian. Kemudian untuk relevansi sosial atau ekonomi, penting untuk fokus pada kebutuhan produk custom yang berkualitas karena banyak masyarakat, komunitas, dan penyelenggara acara membutuhkan souvenir yang unik dan bermakna. Yang terakhir yaitu penutup. Misi startup kami adalah menyediakan produk keychain custom yang berkualitas, kreatif, dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kami berusaha menghadirkan desain yang unik, pelayanan yang responsif, serta proses produksi yang efisien sehingga dapat memberikan kepuasan pelanggan dan menciptakan nilai tambah bagi setiap pembelian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.